Halo semuanya, kembali lagi di channel Rinaldo Putra. Hari ini kita mau ngelanjutin Longman Preparation Course for the TOEFL Test kita untuk skill yang ketiga ya. Kita langsung mulai aja ya. Skill ketiga, avoid similar sounds. Hindari kata-kata yang terdengar sama ya. Intinya terdengar sama gitu. Often the incorrect answers in listening part A are answer that contains word with similar sounds. Jadi sering ya, jawaban yang salah di listening part A itu adalah jawaban yang mengandung suara yang sama atau kata-kata yang memiliki suara yang sama ya, tapi memiliki arti yang benar-benar berbeda. You should definitely avoid these answers. Kita harus benar-benar menghindari jawaban-jawaban seperti ini. Kalau kita perhatikan contohnya, on the recording you hear, "Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment." What does the women say about Mark? In your textbook you read, A. He was in the department office. B. He was looking for a place to live. C. He was working on his research project. D. He had an appointment at church. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita balik ke pembicara kedua. He was searching for a new apartment. Apartment. Di jawaban yang A, department, sama, temen, apartment, department, terdengar sama ya. B, he was looking for a place to live. Yang C nya, he was working on his research project. Research, searching, searching, research, searching. He had appointment, apartment, terdengar sama. Jadi kalau untuk jawaban yang A yang terdengar sama itu department dengan apartment, yang C itu research dengan searching, yang D appointment dengan apartment. Berarti jawaban yang benar itu kalau dari skill ini kita hindari kata-kata yang memiliki suara yang sama, maka jawabannya adalah yang B. He was looking for a place to live, dan juga apartemen itu sinonimnya dengan a place to live gitu. Sekarang kita lanjut ke strateginya sekaligus ke soal, contoh soalnya. Strategi nomor 3, avoid similar sound. Nomor 1, identify keywords in the second line of the conversation. Kita harus bisa mengidentifikasi kata kunci dari pembicara kedua. Selanjutnya, identify words in the answer that contain similar sounds and do not choose these answers. Kita identifikasi lagi kata-kata yang memiliki suara yang sama dengan pembicara kedua dan kita tidak pilih jawaban yang itu. Gitu ya. Note, nah ini ada appendix, tapi nanti kita buka ya appendixnya. Exercise 3 ya, kita coba kerjakan langsung contoh soalnya. Number 1, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? Oke, pembicara kedua bilang but Sally doesn't have a cent. Kita coba lihat jawabannya. A. Sally has no sense of responsibility. Have a cent, has no sense. Jadi kata cent di sini ya bersinonim dengan sense di sini ya. Jadi kita menghindari jawaban yang ini. Kemudian yang B. Sally sent her friend to the house. Jadi kata yang sent ini juga bersinonim, bukan bersinonim, terdengar sama ya. Tadi mohon maaf. Sally has no sense. Ini terdengar sama dengan send. Send di sini juga terdengar sama dengan send. Terus yang C, Sally has no money. Oke, kita lihat dulu nanti. Kita buka yang ini dulu. Kita lihat yang ini dulu. Sally is on the set with her. Sally is on the set with her. Set dengan send. Berarti memang yang tidak mengandung kata yang terdengar sama dengan pembicara kedua adalah yang C. C. Sally has no money. Dan doesn't have a cent itu bersinonim dengan has no money. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Did they get the new car they wanted? No, they lack the money. Lack the money. Kita lihat jawabannya. A. They lock the map in a car. Lock, lack. Oke. Terdengar sama dengan lack. Kemudian yang B. They look many times in the car. Look-nya terdengar sama dengan lack. Yang C, it costs a lot of money when the car leak oil. Leak, lack, sama. Kemudian yang D,
They didn't have enough money to buy another car. They didn't have enough money to buy another car. Ini bersinonim dengan they lack the money. Ya. Jadi tidak terdengar sama-sama sekali ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. Kita lihat, mungkin bisa jadi porter atau suitcases. Oke. A. It's important to pack the suitcases. Oke, suitcases. Ini kata yang sama. Oke, bukan terdengar sama ya. Yang B. They need help carrying their bags. Oke, tidak ada yang sama-sama sekali. Kemudian yang C. The man should pack his suit in case he needs it. Oke, di sini ada kata-kata suit dan case. Jadi dipisah. Ini terdengar sama ya, bukan kata-kata yang sama, tapi terdengar sama. Suit in case. Suit in case. Terdengar suitcases. Jadi kalau dibaca cepat, the man should pack his suit in case. Terdengar sama seperti suitcases. Kemudian yang D, the suitcases are quite portable. Oke, ini ada kata yang sama. Ya. Jadi di skill ini, fokusnya adalah fokus ke kata-kata yang terdengar sama atau bersuara sama dengan pembicara kedua. Bukan kata-kata yang sama persis ya. Jadi diperhatikan itu. Kalau dilihat dari konteks kalimatnya, they should call the porter to get the suitcase, berarti jawabannya adalah yang B. They need help carrying their bags. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal tentukan pertanyaan nomor berapa yang akan kita pakai untuk menjadi contoh soal dari listening skill 3 ya. Coba kita lihat. Roll. Oke, kita menggunakan soal nomor 1. Oke, coba kalian sekarang perhatikan soal listeningnya ya. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, sekarang kita coba lihat transkripnya ya. How long until you will be ready to leave? First, I need to water the grass. Oke, kalau kita lihat jawabannya yang A, she has to wait for some cash. Jadi kalau kita perhatikan, kata-kata grass di sini sama dengan kata-kata terdengar sama dengan kata-kata cash di sini. Ya. Kemudian kita tidak pilih jawaban yang A, berarti kita coba cek yang B. The waiter is bringing a glass of water. First, I need to water the grass. Berarti a glass dengan grass. Oke. Yang C tidak ada yang sama, tapi kita cek dulu yang D. She needs to watch out for a crash. Crash dan grass. Oke, berarti 3 jawaban ini memiliki kata-kata yang terdengar sama dengan kata-kata grass. Kalau gitu kita pilih jawaban yang C. The lawn is too dry. Oke. Jadi sampai situ ya pembahasan kita tentang TOEFL skill ketiga ya. Avoid similar sounds. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, kalau kalian mau menanyakan sesuatu tentang skill ini, bisa coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, kemudian bantu di subscribe dan disebarkan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video Mr. Rio untuk TOEFL skill yang keempat ya, listening section part A di video selanjutnya. Oke, bye-bye.